Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, pekan ini Manchester United tidak ada pertandingan di Premier League, tidak ada pertandingan di Liga Inggris, hanya ada di FA ya, di mana Manchester United luar biasa nih, bisa lolos ke babak kelima dan lolos ke babak kelima di FA Cup musim ini itu tidak mudah ternyata ya, karena ya ada tim-tim juga atau klub-klub lain yang sayangnya tidak bisa lolos ini ke babak kelima. Oke, tapi perhatian gue bukan pada hal itu. Namun, di pekan ini juga ada pemain-pemain Manchester United yang dipinjamkan ke klub lain ya, di mana mereka memiliki penampilannya masing-masing di kompetisi yang berbeda-beda di negara yang berbeda-beda. Yang ingin gue bahas kali ini. Oke, gue akan mulai dari Tyrell Malacia dulu kali ya. Tyrell Malacia ini bermain pada tanggal 8 Februari di Eredivisie. Dia memperkuat tim yang saat ini sedang berjuang nih untuk bisa mendapatkan atau mempertahankan gelar juara Eredivisie, yaitu adalah PSV Eindhoven. Dia didatangkan ataupun dipinjam dari Manchester United. PSV Eindhoven membayar gaji penuh dari Tyrell Malacia dan juga ada opsi beli, kabarnya sekitar 10 juta euro. Tyrell Malacia ketika menghadapi Willem II Tilburg di pertandingan di Eindhoven ini tampil selama 78 menit. Cukup tinggi menit bermainnya. Bagaimana dengan angka statistik dari Tyrell Malacia? Ada 6 ground duels yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, ada 4 aerial duels yang dilakukan, 1 berhasil dimenangkan. Ada 93% passing akurasi dari Tyrell Malacia, angka cukup bagus. Dan dia juga membuat 3 umpan kunci. Lalu ada 2 crossing yang dilakukan dan ada 3 umpan panjang yang dilakukan. Bahkan ada 1 big chances created yang diciptakan oleh Tyrell Malacia. Secara keseluruhan menurut gua Tyrell Malacia bermain bagus di pertandingan ini, walaupun PSV Eindhoven secara mengejutkan gagal untuk menang. Nah, oke, sebelum gua bahas secara keseluruhan, gua ingin ke pemain lain dulu nih, pemain yang juga membuat kejutan, yaitu adalah Anthony. Anthony yang dipinjam oleh Real Betis. Real Betis membayar sebagian besar gaji dari Anthony ya. Tampil tandang ke kandang Celta Vigo, Real Betis ini kalah 3-2 walaupun mereka sempat unggul 2-0 dulu, di mana Anthony ini mencetak gol pembuka di pertandingan tersebut. Anthony sendiri kabarnya terpilih sebagai pemain terbaik ya, kalau gue salah tolong dikoreksi. Tampil selama 72 menit, passing akurasinya sebenarnya tidak cukup bagus ya, ada di 76%. Crossing akurasinya 100%, shot on targetnya ada 2, ground duels ada 6, 3 berhasil dimenangkan, aerial duels 2, 1 berhasil dimenangkan. Dia tampil bagus di pertandingan ini ya. Pergerakan juga sangat cair dia, baik itu secara menyerang maupun secara bertahan, dan itu tadi dia mampu memberikan kontribusi berupa gol. Dan itu merupakan partai kedua dari Anthony bersama dengan Real Betis, karena sebelumnya Real Betis ini bermain 2-2 menghadapi Athletic Bilbao, di mana Anthony tampil dari awal 72 menit. Ada 2 umpan kunci yang dilakukan oleh Anthony, 83% passing akurasi, crossing 100%, long ball 100%, big chances created 1, shot on target 1, off target 1. Terlibat dalam 1 gol dari Real Betis ya. Dan kabarnya dia juga terpilih menjadi pemain terbaik. Kalau gue salah tolong gue dikoreksi. Jadi ada penampilan yang bagus nih Anthony di 2 pertandingan awal bersama dengan Real Betis. Dan yang terakhir yang ingin gue bahas yaitu, atau gue sampaikan kabarnya ya, Marcus Rashford nih tampil ketika Aston Villa mengalahkan Tottenham Hotspur di babak keempat FA Cup 2-1. Tampil dari menit ke-66, bermain selama 24 menit, dia menggantikan Daniel Malen, di mana ada 2 usaha dribbling yang dilakukan tapi 1 yang berhasil. Akurasi passing ya, cukup tinggi nih, ada di angka 93%. Dia juga sangat aktif melakukan duel, ada 5 yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Aerial duels bahkan 100% dimenangkan oleh Marcus Rashford. Tidak ada shooting yang dilakukan, tapi
bagaimana Rashford di pertandingan tersebut menurut gue di pertandingan pertamanya ya bersama dengan Aston Villa ini tampil cukup menjanjikan menurut gue. Bagaimana dia ikut dalam mengalirkan bola, sentuhan-sentuhan pendek, ada beberapa usaha aksi individu misalnya yang dilakukan oleh Rashford tapi masih gagal. Ada beberapa juga yang bisa mengancam, mendapatkan beberapa peluang juga menurut gue ya, tapi ya ada situasi yang akhirnya peluang tersebut tidak bisa dimaksimalkan sebagai gol, tapi dia tampil mengancam menurut gue. Nah, ya secara keseluruhan dia tampil oke. Dari 3 pemain utama Manchester United yang dipinjamkan ke klub lain tersebut, menurut gue secara ringan amatiran, secara rata-rata, sekali lagi, secara rata-rata mereka tampil bagus. Mereka tampil oke. Nah, apakah ini berarti bahwa bagaimana mereka tidak bisa melakukan hal tersebut di Manchester United? Apakah ini salah pelatih atau seperti apa? Buat gue bukan semata-mata berarti Ruben Amorim tidak bisa mengolah atau seperti apa. Enggak. Gue justru melihat Manchester United memang berbeda dengan klub lain. Dan kalau dibahas dari sisi teknis, apa yang mereka tampilkan ya atau mereka mainkan sistem sepak bola dengan klub-klub lain, ini sangat jauh berbeda dengan Manchester United. Manchester United misalnya, 3 klub ini, PSV Eindhoven, Aston Villa dan juga Real Betis, mereka semua tampil dengan 4 back, 4-2-3-1. Aston Villa pun juga tampil dengan formasi dasar 4-2-3-1. PSV Eindhoven pun juga seperti itu. Jadi memang tidak sama dari sisi teknis. Itu, dan menurut gue itu implikasinya besar banget ya, karena gaya permainan misalnya Tyrell Malacia di back kiri dia tampil sebagai full back, bukan sebagai wing back. Rashford pun juga seperti itu. Dia bisa lebih nyaman dalam tanda kutip ya untuk di lini depan. Anthony pun juga demikian. Menurut gue ada gaya yang bermain yang berbeda dengan Manchester United. Lalu dari sisi non teknis, tekanan menurut gue ini berbeda. Sorotan pun juga demikian. Liga Belanda, La Liga ya, bersama dengan Real Betis, sorotannya tidak sebesar di Manchester United, sehingga nampaknya ada pressure ataupun tekanan ataupun beban yang lepas nih dari paling tidak Anthony dan juga Tyrell Malacia. Anthony bahkan di pertandingan kedua sudah bisa menciptakan gol. Di pertandingan pertama dia terlibat di gol yang diciptakan oleh Real Betis, dan dia tampil menjadi pemain yang salah satu pemain yang terbaik di atas lapangan di 2 pertandingan tersebut. Ini kan hal yang menurut gue fantastis bahkan, karena melihat jam terbang yang tidak banyak di Manchester United, kesulitan, tantangan, sorotan, beban dan lain-lain. Tapi ketika pindah ke La Liga bersama dengan Real Betis, ada hal yang berbeda. Apakah ini menunjukkan bahwa kapasitas dia memang di Real Betis bukan di Manchester United? Tyrell Malacia pun juga seperti itu. Menurut gue tidak semudah itu. Karena apa? Pemain-pemain lain yang mungkin lebih besar status kebintangannya di Manchester United selama beberapa waktu yang lalu juga sempat datang, dan tidak semuanya ini tampil dengan bagus secara konsisten. Jadi menurut gue ini menunjukkan betul bahwa memang Manchester United ini dalam tanda kutip dunia yang berbeda dengan klub lain. Mungkin pemain itu luar biasa bagus di klub besar di luar, tapi ketika datang ke Manchester United ada banyak hal, karena yang dilakukan oleh pemain yang dihadapi itu kan bukan hanya situasi di atas lapangan saja, di lapangan latihan, di ruang fitness, lalu juga hubungannya dengan staff klub, hubungannya agen dengan manajemen klub, kota itu sendiri, sosial, kehidupan sosialnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi sangat kompleks menurut gua. Pun juga dengan Marcus Rashford ya di Aston Villa. Nah, apakah dengan penampilan yang masih pertama sih ya, tapi apakah ini berarti ada peluang mereka akan kembali lagi ke Manchester United atau seperti apa? Menurut gua untuk situasi Rashford dari awal ini ya, apapun yang terjadi dengan Aston Villa, menurut gua Rashford sudah selesai dengan Manchester United. Itu jelas. Bagaimana situasi selama beberapa pekan ini sudah menggambarkan memang sudah selesai dengan Manchester United. Marcus Rashford, Tyrell Malacia, Anthony, menurut gue peluangnya 50-50. Bukan hanya situasi teknis saja, tapi juga situasi finansial. Misalnya Anthony ataupun Malacia tampil bagus dengan PSV Eindhoven dan juga dengan Real Betis, memberikan kontribusi yang luar biasa,
dan mungkin Manchester United kesulitan di bursa transfer musim panas untuk merekrut pemain baru, apakah mereka akan dikembalikan dan memperkuat skuad Manchester United? Peluang itu ada, tapi peluang lainnya pun juga ada. Misalnya, karena mereka tampil bagus, maka valuasi mereka naik, ada klub yang lebih berminat ya, dengan angka yang cocok, lalu dilepas oleh Manchester United mendatangkan pemain dengan profil yang lebih cocok, yang lebih pas dengan sistem Amorim, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Jadi, kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue berharap betul pemain-pemain yang dipinjamkan ini ya oleh klub-klub lain ini bisa berperforma bagus semua. Harapan gue seperti itu, mau siapapun, mau apapun ya, mereka tetap masih menjadi bagian dari skuad Manchester United. Dan dengan tampil bagusnya mereka di klub yang pinjam itu, maka ada efek positif yang lebih banyak lah bagi Manchester United di musim panas nanti. Apakah mereka akan dilepas? Harapannya valuasinya tinggi karena mereka tampil bagus dengan klub masing-masing. Tapi ketika mereka harus dalam tanda kutip ya, ataupun dengan keadaan apapun itu, kembali lagi ke skuad Manchester United, kepercayaan diri misalnya ya, ada perbaikan kualitas dan lain-lain, ini bisa terjadi di diri mereka masing-masing untuk kembali lagi ke tim dari Ruben Amorim. Walaupun tadi gue sudah memberikan perkiraan ya secara ringan amatiran terkait dengan 3 pemain yang saat ini dipinjamkan ke klub yang berbeda-beda. Itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat selalu semuanya sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.